kayak skincare tapi bubuk gitu ya, bubuk. Saya coba-coba set. Ternyata itu obat nyamuk. Nama aku Putri Karisma. Handy. Nama aku Firda Depriana Viola. Nama gue Nadia Kaicili. Perkenalkan, nama gue Immanuel Alfredo, dipanggil Edo. Skincare saya tuh suka beli ya, tapi pakainya tuh tidak rutin. Jadi ya kayak gini. Iya kak, pakai. Iya, pakai. Pastinya. Nggak ada sih, cuman pakai sabun muka aja. Dulu doang pernah. Untuk perawatan sekali kali ya kalau misalkan ke klinik. Cuman kalau skincare ya tentunya pakai tiap hari sih. Perawatan sih enggak, tapi aku pakai skincare sih. Jadi kira-kira sekitar 300.000. Dulu waktu zaman pakai skincare mungkin 3 bulan sekali. Kalau untuk perawatan aku enggak sih kak, hanya skincare aja. 2 hari sekali, jadi setelah mandi malamnya pakai, besoknya pakai lagi, seterusnya enggak. Nggak inget sih, dulu cuma datang, pergi, soalnya yang bayar orang lain. Perawatan itu aku termasuk skincare ya paling sekitar 200 ribuan per bulan. Sebulan itu saya menghabiskan sekitar 56.000, 75 rupiah. Tergantung kebutuhannya apa sih, paling di angka 300, 400. Mungkin 250.000, kayaknya buat facial dan nggak tahu apa lagi itu. Kayak aku itu treatment di klinik itu udah paling mahal banget sih, sekitar 500.000. Pernah di harga 1 juta. Perawatan paling mahal sejauh ini belum ada kak. Punya. 175.600 rupiah. Biasanya per bulan itu aku budgetin maksimal itu 300.000. Biasanya aku budgetin sekitar 200.000 sampai 300 ribuan kak. Mungkin sekitar 130.000 untuk 2 bulan sekali, berarti sebulan 65.000 lah ya. Nggak pernah, karena aku tuh orangnya apa-apa selalu di budgeting setiap skincare, kebutuhan pribadi, yang lainnya itu aku selalu budgeting. Enggak. Boros banget itu, segitu udah boros banget ya, itu harusnya udah bisa makan nasi padang ya. Jujur enggak, karena menurut aku itu kebutuhan yang emang harus dipenuhin, jadi enggak ngerasa boros. Dulu boros banget, ngerasa tuh kalau kepo akan barang sesuatu tuh langsung beli, tapi sekarang mindful, lebih ke mindful, tunggu habis baru beli. Alhamdulillah sejauh ini nggak pernah. Pernah banget sih, kayaknya setiap wanita pernah ya. Nggak pernah. Selama ini sih belum pernah. Pernah. Jadi dulu tuh ada yang jualan kayak skincare tapi bubuk gitu ya, bubuk. Katanya harus direndam dulu, terus ditambahin air. Saya coba-coba set. Ternyata itu obat nyamuk. Ada, waktu zaman pakai skincare itu hampir sekitar 1 tahun, cuman kok kayaknya nggak bener-bener berhenti itu jerawatnya. Sampai akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut pakai lagi, terus mengubah gaya hidup jadi lebih sehat, akhirnya malah hilang jerawatnya nggak pakai skincare. Pernah nyoba satu produk yang gagal, yang palsu, lalu muka tuh breakout sampai setahun, sampai nyoba hampir puluhan skincare lainnya, sampai facial, dan akhirnya end up di menggunakan skincare yang tepat sih akhirnya, lebih tahu kondisi kulit. So far sih nggak pernah. Pengalaman gak enak ada sih kak, jadi kayak udah beli, ternyata banyak nih review-review dari online dan mereka pada bilang bagus-bagus gitu. Pas dicoba di aku nggak cocok, breakout, itu sedih banget sih sebenarnya. Oh iya pernah tuh, saya dulu pakai MS Glow ya. Emang enak gitu, terasa kulitnya tuh terasa halus gitu. Terus
ketika menggunakannya itu wangi gitu ya. Jadi saya rasa itu cukup efektif ya, MS Glow rasa kopi. Sebenarnya perlu nggak sih punya budget khusus untuk perawatan diri? Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin perawatan diri, betul tuh Dok, nggak cuman skincare ya nih. Aku klarifikasi dulu, contohnya kayak aku kan sabun cuci muka, sabun mandi, ya, dan hal lainnya yang aku butuhkan untuk perawatan diri. Perlu nggak ada budget? Ya tentu aja perlu. Nah sekarang supaya nggak boros, kita tuh harus ngatur budgetnya kayak gimana sih? Ngatur budgetnya kayak gimana? Sebenarnya di video YouTube yang lainnya itu udah pernah ada tuh tentang budgeting. Oke. Makanya kalau misalnya teman-teman subscribe gitu ya dan melihat video-video edukasinya di YouTube Bibit, itu pasti udah tahu ada aturan. Ya kan, yang 10, 20, 30, 40. Ya. Nah, tetapi sekali lagi sebenarnya atur budget perawatan diri ini semudah adalah kita tahu kita pakai sabun apa, kita tahu kita pakai mungkin produk-produk tertentu untuk perawatan diri, lalu kita tulisin berapa sih sebenarnya pengeluarannya. Nah, kalau misalnya udah tahu pengeluarannya, ya udah kita budgetnya segitu aja. Sesuai nggak proporsional nggak dengan yang aturan 1, 2, 3, 4 waktu itu gitu ya, dengan pengeluaran kita dan penghasilan kita. Nggak perawatan demi nabung, setuju nggak? Kalau aku setuju nggak setuju, tergantung. Oke. Karena gini, ada beberapa orang yang memang butuh perawatan. Ya. Kenapa? Karena mungkin ada sakit tertentu, Ya. kulitnya misalnya ya, atau karena pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya. Mereka butuh untuk tampil di depan, mereka butuh perawatan. Jadi memang itu adalah pengeluaran atau budget yang harus dikeluarkan. Tapi kalau misalkan memang kerjanya selalu di belakang layar, pakai sabun cukup misalnya, pakai sabun apapun oke, nggak ada masalah. Nggak butuh banget perawatan, ya setidaknya kan ada budget dikit untuk yang itu. Bersih-bersih lah ya. Oh iya. Sisanya untuk ditabung boleh nggak? Boleh aja. Oke. Jadi tergantung. Oke Derek, thank you ya. Ya, sama-sama.